Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Permana, NIM 1119150 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebaran generatif tanaman. Mekanisme dalam penyebaran generatif ditandai adanya pertumbuhan dan pembuahan tersebut berasal dari peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi taman atau tanaman baru yang bagus dan berkualitas. Perbanyakan tanaman secara generatif, salah satu pembanyakan tanaman yang paling mudah dilakukan secara massal dan biayanya murah dan adalah penyebaran melalui biji. Dan perbanyakan secara generatif, dalam perbanyakan generatif, biji adalah bahan utama untuk digunakan sebagai alat memperbanyaknya. Biji tersebut sengaja dibenihkan agar tumbuh menjadi bibit yang diharapkan dan kualitas yang bagus. Biji juga dapat tumbuh secara alami di alam. Contoh foto ada di bawah. Terus mekanisme dalam perbanyakan generatif ditandai adanya pembuluhan tersebut berasal dari peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, kemudian menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang biak menjadi tanaman baru yang bagus dan berkualitas. Cara berkembang biaknya tumbuhan secara generatif dapat dibedakan menjadi konjungsi, isogami, dan aligosami. Tanaman yang dikembangkan dengan cara-cara tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk berubah karena proses pertumbuhan tanaman akan berlangsung dari awal. Tanaman akan tumbuh dari janin terlebih dahulu, baru setelah itu akan tumbuh bentuk akar tunjang, akar serabut, dan batang. Bisa juga langsung ke daun. Fotonya ada di bawah, contoh foto. Ditambah lagi, jika keadaan biji yang ditanam mengalami masa domain, maka waktu yang dibutuhkan cukup lama sehingga biji akan mengalami kegiatan sama sekali selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, sehingga benih yang domain harus berada dalam situasi dan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Masa domain untuk setiap biji itu berbeda-beda. Tanaman jeruk, durian, dan mangga memiliki masa domain sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, sedangkan benih pepaya memiliki masa domain 2 minggu atau 3 minggu saja. Contoh tanaman yang sering diperbanyak secara generatif adalah pepaya, semangka, nangka, kelapa, dan masih banyak lagi contohnya. Sementara itu penyebaran tanaman secara generatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembanyakan tanaman generatif diantaranya tanaman yang dihasilkan memiliki prakar atau akar yang kuat. Kedua ya, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. 3, umumnya tanaman akan lebih lama hidup. Yang keempat, dapat menghasilkan varietes baru yang dengan cara menyilang
menyilang tanaman tersebut. Terus kelemahannya nih apa? Kelemahannya tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik daripada induknya. Waktu berubah lebih lama, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman beberapa bulan atau tanaman akan berubah secara sendirinya. Untuk saat ini perbanyakan tanaman secara generatif masih banyak dilakukan, terutama untuk menghasilkan jenis tanaman baru atau yang berkualitas bagus. Lebih bagus dengan cara menyilangkan atau menyilangkawinkan beberapa varietas yang dianggap unggulan, seperti halnya pada tanaman semangka tanpa biji. Contoh yang lain adalah tanaman targenik yang juga merupakan hasil dari pembiakan generatif, yang dimana dalam pembuatan disuapkan antigen bakteri dengan cara merendam biji terlebih dahulu, terus melarutkan ke dalam zat kimia dan mengandung bakteri atau gen tertentu. Namun jika pembudidayaan menginginkan cara yang lebih cepat, maka bisa melakukan penanaman dengan cara lain, atau seperti stek, cangkok atau stek, bahkan kultur jaringan tanaman juga bisa. Baiklah, sekian dari video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.